Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Qala berkata al-musannif musannif atau pengarang dari kitab ini, yakni Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha belas kasih kepada seluruh makhluk baik di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi yang maha belas kasih kepada orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat atau di akhirat. Wa takhsisul basmalati bihadhil asma'i, adapun pentakhsisan atau pengkhususan basmalah dengan ketiga nama-nama ini, yakni nama Allah, lafaz Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ma'a anna asma'ahu, sementara semua nama-nama Allah, alama qalahul Qushairiyu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Qushairi, itu jumlahnya adalah alfun, ada 1000. Salasumi'atin fit Taurati, yang mana 300 nama disebutkan dalam kitab Taurat, wa salasumi'atin fiz Zaburi, dan 300 nama lagi disebutkan dalam kitab Zabur, wa salasumi'atin fil Injili, dan 300 nama lagi disebutkan dalam kitab Injil, wa tis'atu wa tis'una fil Qur'ani, dan ada 99 nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Wa wahidun, dan satu nama lagi fi suhufi Ibrahim, disebutkan dalam mushaf-mushafnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi jumlah totalnya adalah 1000 nama. Akan tetapi dalam basmalah cuma disebutkan 3 nama, yakni nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tujuannya adalah liya'lama al-arifu, supaya orang yang ma'rifat billah, orang yang mengenal Allah, bisa mengetahui annal mustahiqqa, bahwasanya zat yang berhak li ayyusta'ana bihi, untuk dimintai pertolongan fi jamil umuri, dalam semua urusan, huwal ma'budu, yakni zat yang berhak atau wajib untuk disembah, al-haqiqiyyu, yang sebenar-benarnya, alladzi huwa mulin ni'ami kulliha, yang mana dialah yang telah memberikan segala kenikmatan, ajiliha, baik kenikmatan yang sekarang, yakni kenikmatan di dunia, wa ajiliha, dan kenikmatan di akhirat, jaliliha, baik kenikmatan yang besar atau kenikmatan yang agung, wa daqiqiha, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang kecil, semuanya dari Allah. Fala yastahi min talabi daqiqiha, maka orang yang arif billah tadi, atau orang yang mengenal Allah, tidak akan pernah malu, tidak akan pernah sungkan untuk meminta kenikmatan-kenikmatan meskipun itu kecil, mubalaghatan minhu ta'ala fil ihsani wal karomi, dalam rangka melebih-lebihkan terhadap Allah, atau dalam rangka meyakini bahwasanya Allah itu begitu luar biasa di dalam memberikan kebaikan kepada hambanya, dan di dalam kemuliaan Allah dan tambahan belas kasih yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga orang-orang yang arif billah, beliau tidak pernah berlebih-lebihan dalam berdoa, karena beliau yakin meskipun beliau tidak meminta begitu banyak permintaan atau kenikmatan kepada Allah, tapi beliau sangat yakin bahwasanya Allah akan memberikan lebih dari apa yang beliau minta. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa man syaghalahu zikri, barang siapa yang menyibukkannya
zikir kepadaku atau ingat kepadaku ammas alati, sehingga dia tidak sempat untuk meminta atau memohon kepadaku, kata Allah, a'taituhu, maka aku akan memberikan kepadanya afdhala ma u'ti, sebaik-baik apa yang telah aku berikan as-sa'ilina, kepada orang-orang yang pernah meminta atau memohon kepadaku. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Qila, dikatakan, khalaqallahu mi'ata alfi alamin, Allah telah menciptakan 100.000 alam. Li'annahu ruwiya annallaha ta'ala khalaqa mi'ata alfi qindilin, dikarenakan ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwasanya Allah telah menciptakan 100.000 lentera. Wa'allaqaha bil arsy, dan 100.000 lentera-lentera tadi digantungkan oleh Allah di arsy. Fas-samawati wal ardu wa ma fiha wal jannatu wan naru kulluha fi qindilin wahidin, maka langit-langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya, dan juga surga dan neraka, semuanya itu berada dalam satu lentera. Wala ya'lamu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang tahu ma fi baqil qanadili, apa yang ada di dalam lentera-lentera yang lain, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Ini mirip dengan konsep adanya multiverse atau semesta-semesta lain selain alam semesta kita. Summiyal khalqu bil alami, makhluk disebut atau dinamakan dengan alam, yang mana alam itu makna aslinya adalah tanda, likaunihi alaman fi hudusihi, karena keberadaan makhluk itu menjadi tanda atau bukti fi hudusihi, di dalam sifat hudusnya makhluk, atau makhluk itu memiliki awal atau permulaan. Waftiqarihi ila mujidin qadimin, dan butuhnya makhluk kepada zat yang mewujudkan, yang terdahulu atau tidak memiliki awal. Hamdan yuafi, ini sambungan dari alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamdan, dengan pujian, yuafi, yang sebanding, ay yuqabilu, yakni sebanding, ni'amahu, dengan nikmat-nikmatnya Allah, wa yukafi'u mazidahu, dan setara dengan tambahan kenikmatan dari Allah, ay yusawi ziyadata ni'amihi, yakni yang setara dengan tambahan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan rahmat ta'zim, ay ja'alal lutfa, yakni semoga Allah menjadikan belas kasihnya, warahmata, dan rahmatnya, al-muqtarinata bit ta'zimi, yang disertai dengan ta'zim atau pengagungan, ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, ay atba'ihi, yakni para pengikut-pengikut beliau. Jadi dalam ranah doa, lafaz alih atau keluarga ini diartikan dengan atba'ihi, pengikut-pengikut Nabi atau umat beliau. Walau usatan, meskipun orang-orang yang ahli maksiat. Wasahbihi, dan para sahabat beliau. Wasahabiyu, adapun yang dinamakan dengan sahabat, yakni kullu muslimin, setiap orang muslim, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sa'atan, meskipun hanya sebentar, wa illam yujalishu, dan meskipun belum pernah duduk bersama beliau. Hadza madhabul Bukhari wal muhadditsina. Pendapat ini merupakan madhab yang diikuti oleh Imam Bukhari dan juga para ulama ahli hadis yang lain. Wala tanqati'us suhbatu birriddati, dan tidaklah terputus pangkat atau status sebagai sahabat birriddati, disebabkan murtad. Artinya
seseorang yang pernah melihat Nabi dan beriman, kemudian suatu ketika kok dia murtad dan pada akhirnya masuk Islam lagi, maka setelah dia masuk Islam lagi, pangkat sahabatnya itu tidak hilang. Artinya dia akan tetap berstatus sebagai sahabat meskipun semenjak dia kembali memeluk agama Islam, dia belum pernah melihat Nabi lagi. Waqala dan berkata Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah, mata wafat an-nabiyyu Nabi Muhammad SAW ammi'ati alfi sahabiyin, meninggalkan 100.000 sahabat, wa arba'ata asyara alfi sahabiyin, dan 14.000 sahabat. Jadi jumlahnya para sahabat yang ditinggal wafat oleh Nabi adalah sejumlah 114.000 sahabat. Kulluhum sami'u minhu, semuanya pernah mendengar hadis dari Nabi. Warawau anhu, dan meriwayatkan hadis dari beliau. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhoi mereka semua. Wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Nabi, keluarga, dan para sahabat. Ai ja'ala, artinya semoga Allah menjadikan at-tahiyyata, penghormatan, wal ikrama, dan pemuliaan, ala man zukir, kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi, yakni Nabi, keluarga, dan juga para sahabat. Wa dzakara ba'du ahlil haqiqati, dan telah menyebutkan sebagian ulama ahli hakikat, anna sholata ala nabi, bahwasannya bacaan sholawat kepada Nabi itu tusiru ilallahi min ghairi syaikhin, bisa mengantarkan pembacanya atau bisa menjadikan pembacanya itu bisa wusul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah, min ghairi syaikhin, tanpa adanya guru. Jadi meskipun tanpa adanya guru, bacaan sholat bisa menjadikan orang yang membacanya bisa wusul atau mencapai derajat makrifat kepada Allah. Walakin qala, akan tetapi berkata Al-Qutbu Al-Malawiyu, yakni seorang wali kutub, yakni Syekh Al-Malawi, innama hadza min haitsu innalaha ta'siran ajiban fi tanwiril qulubi. Syekh Al-Malawi berkata bahwasanya hal ini, yakni bacaan sholawat bisa menyebabkan wusul kepada Allah, ini ditinjau dari bahwasanya bacaan sholat itu bisa memberikan dampak yang luar biasa di dalam mencerahkan hati atau menjadikan hati niku bersinar. Wa illa falwa sitatul wusuli la budda minhu. Karena jika tidak begitu, maka perantaraan untuk bisa wusul kepada Allah, bisa sampai pada derajat makrifat billah, itu tidak bisa lepas dari adanya seorang guru. Ai li'anna sunnatallahi, dikarenakan sesungguhnya sunnah Allah atau ketentuan Allah itu jariyatun, berlaku, ala annahu la budda minas sababi, bahwasanya segala sesuatu itu tidak bisa terlepas dari yang namanya sebab. Wa kama anna tawaludal haqiqiyah, dan sebagaimana proses kelahiran yang hakiki, yakni kelahiran seorang anak, itu la yahsulu, tidak bisa hasil, tidak bisa terjadi, bila wasitatil walidi, dengan tanpa adanya perantaraan, yakni orang tua. Kadzalika tawaludul ma'nawiyyu, begitu juga proses kelahiran secara maknawi, yakni lahirnya hati yang ma'rifat kepada Allah, itu husuluhu bi ghairi mursyidin muta'adzirun, hasil atau terjadinya proses kelahiran secara maknawi bi ghairi mursyidin, dengan tanpa adanya seorang guru yang menunjukkan
Bagaimana cara untuk bisa ma'rifat billah itu muta'azzirun, tidak mungkin atau sulit untuk terjadi. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, man la syaikha lahu fa syaikhuhu asyaitanu. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka justru guru yang membimbingnya adalah syaitan. Jadi meskipun seseorang itu memiliki niatan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, ingin menjadi orang yang makrifat atau mengenal terhadap Allah, itu harus ada bimbingan seorang guru. Karena barang siapa yang mempelajari ilmu agama atau mendalami agama dengan tanpa adanya seorang guru, justru guru yang membimbingnya adalah syaitan. Wa qala ad-Daqqaqu, dan telah berkata Syekh Abu Ali ad-Daqqaq, yakni Syekh Al-Hasan bin Ali bin Muhammad An-Naisaburi, beliau telah berkata, asy-syajaratu allati tambutu binafsiha, sebuah pohon atau tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, la tusmiru, tidak akan berbuah, wa idza asmarat, dan andai pun dia bisa berbuah, fa inna samaraha bi ghairi lazzatin, maka sesungguhnya buahnya itu tidak akan terasa lezat atau tidak akan sempurna. Beda dengan tanaman yang memang ada yang menanam dan merawatnya, maka buah yang dihasilkan nanti akan bisa benar-benar sempurna. Begitupun juga dengan seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ingin makrifat kepada Allah tanpa ada perawatan atau bimbingan dari seorang guru, maka manfaat yang dia hasilkan dari ibadahnya tidak akan bisa sempurna. Tidak sama seperti orang yang mendalami agama ini di bawah pengawasan atau bimbingan seorang guru. Wa qata'a, dan memastikan al-Imam Asy-Syatibi, yakni Imam Asy-Syatibi was-Sanusi, dan Imam As-Sanusi, bihusuli thawabiha, dengan hasilnya pahala dari bacaan sholawat, lil musalli, bagi orang yang membaca sholawat, walau qasoda ar-riya'a, meskipun dia bertujuan untuk pamer atau riya. Jadi menurut Syekh Asy-Syatibi dan Imam As-Sanusi, ini orang yang membaca sholawat itu bisa mendapatkan pahala meskipun dengan tujuan untuk riya atau pamer. Walakin haqqaqal 'allamatul amiru, akan tetapi al-'allamah Syekh Al-Amir menyatakan annalaha jihatain, bahwasannya bacaan sholat itu memiliki dua peninjauan. Famin jihatil qadril wasililahu sallallahu alaihi wasallam, maka ditinjau dari kadar bacaan sholawat itu bisa sampai kepada Nabi, fahaza la syakka fi wusulihi, maka hal ini sudah tidak ada keraguan bahwasanya bacaan sholat bisa sampai kepada Nabi meskipun dengan adanya tujuan riya. Wa min jihatil qadri al-wasilil musalli, sedangkan dilihat atau ditinjau dari kadar bacaan sholawat yang sampai kepada musalli, yakni pahala dari bacaan sholat yang sampai kepada musalli, fakabaqiyatul a'mali, maka sama seperti amal-amal yang lain, artinya la sawaba illa bil ikhlasi, artinya tidak akan ada pahala yang biasa dia peroleh dari bacaan sholawatnya illa bil ikhlasi, kecuali dengan adanya ikhlas, tidak boleh ada tujuan pamer atau riya kepada orang lain. Li'umumi thalabil ikhlasi fi kulli ibadatin, dikarenakan keumuman tuntutan atau perintah untuk ikhlas di dalam semua ibadah. Wa zammi diddihi fil kulli aidon, dan sebaliknya apabila tidak ikhlas maka hal itu akan dicela di dalam
semua ibadah. Jadi ibadah apapun termasuk sholawat ini menurut Al-Allamah Syekh Al-Amir ini tetap harus ada keikhlasan hati kalau ingin mendapat pahala. Kalau tidak ada keikhlasan hati maka sholawatnya tetap sampai kepada Nabi tapi dia tidak mendapatkan pahala karena tidak ada ikhlas. Sama seperti halnya amal-amal yang lain. Allahu a'lam bishawab.